Assalamualaikum. Jadi saya di sini dan teman-teman saya ingin menjelaskan penggunaan teknik interview. Teknik interview ini terdiri atas 10 teknik. Berikut contoh interviewnya. Selamat siang. Siang. Kita mulai langsung ya wawancaranya. Maukah kamu menjelaskan identitas kamu dan menjelaskan apa yang kamu alami sekarang? Baik, perkenalkan nama saya Mawar. Saya berumur 24 tahun. Saya menikah di umur 22 tahun. Di awal pernikahan kami berjalan baik-baik saja. Kemudian suami saya ketahuan bermain judi. Di situ saya memarahinya dan dia tidak menerima karena saya memarahinya. Lalu terjadilah kekerasan hari demi hari. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mengalami itu? Yang saya rasakan ketika mengalami itu, saya sangat takut dan pastinya saya sangat kecewa. Apakah ada hal yang lain yang kamu pikirkan yang sedang Anda alami? Untuk saat ini tidak ada, karena saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Kekerasan yang dilakukan suami ibu kepada ibu itu apa dan seperti apa? Setiap saya ngebahas dia untuk berubah, berhenti judi, itu saya selalu dipukulin. Kadang apa yang terlihat di depan itu kayak sapu langsung dipukul gitu, saya pakai sapu, dilempar pakai gelas sampai pecah, kayak gitu sih. Terus saya tahu ibu mungkin merasa tertekan sekali, tapi ada nggak hal lain yang buat ibu tuh lebih merasa gelisah dan lebih sedih lagi tuh apa gitu? Kayak saya kepikiran kalau dia marah kan pasti dia bakal mukulin saya lagi, ya pasti itu membuat ibu menjadi gelisah ya. Terus hal sedih lainnya itu apa lagi gitu? Saya baru tahu kalau sifat asli dia kayak gitu, baru ketahuan setelah nikah ini. Saya pikir sifat dia baik-baik aja. Ke proses penanganannya akan lebih baik Anda menjelaskan secara rinci bagaimana kekerasan yang Anda alami itu tuh cukup penting. Namun bagaimana hubungan yang terjadi antara suami Anda terhadap anak Anda atau dengan kerabat-kerabat yang lainnya, gimana? Nah, kalau misalnya emosinya lagi stabil, itu dia bisa kayak ke saya atau ke tetangga gitu, baik kali gitu kan. Tapi kalau misalnya emosi lagi nggak stabil, temperamennya langsung naik. Terus misalnya kayak saya singgung-singgung tentang judi gitu, langsung emosi langsung tinggi, berimbas gitu ke anak-anak, langsung marah-marah ke anak-anak juga gitu. Tapi kalau ke tetangga gitu emang baik gitu. Kalau kasarnya gitu kira-kira ke anak juga kan? Iya, kalau misalnya kalau emosi lagi nggak stabil. Nah Bu, kira-kira resiko apa sih yang bakal Ibu alami jika terus mengalami kekerasan seperti ini? Mungkin lama-kelamaan saya bisa jadi gila karena terus mengalami kekerasan seperti itu. Dan juga saya merasa mental saya sedikit terganggu dan badan saya sakit-sakit semua karena dipukul. Bagaimana sih Ibu bisa berpikir kalau hal-hal Ibu seperti tadi itu bakal terjadi gitu? Karena setiap saya lihat suami saya sering merasa ketakutan sendiri. Dan saya takut jika dia tiba-tiba mukul saya, dan begitu pun juga anak saya takut mereka dipukuli sama dia. Dan di rumah sendiri pun saya sering merasa was-was dan gelisah sendiri. Jadi Ibu pun di rumah sendiri udah kayak udah nggak ngerasa nggak nyaman gitu, udah kayak takut segala macam gitu ya. Tidak ada nggak sih cara lain yang Ibu berpikir untuk bisa menghindari kekerasan tersebut gitu? Sering sih saya coba dan kayak sering coba melawan dia gitu, tapi saya terlalu lemah. Ibu pernah coba gitu kayak ngelawan atau kayak menghindari kekerasan, tapi bapak tadi terus memaksa gitu dan memukul gitu ya? Dan saya terlalu lemah, nggak bisa ngelawan dia. Ya, makasih. Saya lihat dengan pendidikan ibu yang baik, karakter ibu juga baik juga. Hal apa lagi gitu sekarang yang ingin ibu lakuin, hal-hal baik apa lagi yang ingin ibu lakuin mungkin untuk bisa pelan-pelan ngerubah suami ibu atau ngerubah keadaan menjadi lebih baik lagi tuh gimana gitu? Kayaknya sih saya mau bilang ke orang terdekat dia sih, biar orang terdekatnya kan bisa ngasih tahu dia untuk berubah pelan-pelan. Mungkin kalau dari pihak keluarga saya udah ngasih tahu ibunya, tapi saya belum bilang ke keluarga besarnya karena saya takut dia dihakimi, takutnya dia nanti malah makin marah-marah, saya yang kena. Berarti ibunya juga nggak ada nyampein kayak ke ayahnya atau ke
adik atau abangnya gitu-gitu ya. Karena itu memang bisa buat dia jadi makin parah sih gitu, karena dia ntar dihakimin. Berarti hal-hal baik itu yang mau ibu lakuin lagi untuk agar dia tuh bisa pelan-pelan berubah tuh, bilang ke orang terdekatnya. Itu termasuk orang kepercayaan dia atau gimana ya? Ya, orang yang dia bisa percaya lah, terdekat. Baik Ibu, dari cerita tentang kejadian yang Ibu alami, kekerasan yang dilakukan oleh suami Ibu sangatlah tidak pantas, mau dengan alasan apapun. Karena kekerasan itu sendiri merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Dan di sini Ibu juga tidak bersalah. Dan kekerasan yang suami Ibu lakukan terhadap Ibu juga berdampak kepada diri Ibu. Gitu ya Mbak. Hukuman apa yang bisa didapatkan oleh suami saya kalau misalnya saya buat laporan ke pihak berwajib terkait ini? Ada banyak aturan yang terkait. Namun untuk kasus KDRT terhadap kekerasan fisik, suami Ibu itu dapat terkena hukuman penjara paling lama itu 5 tahun, dan kalaupun denda itu sekitar 15 juta berdasarkan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KDRT. Lalu sesuai dengan yang Ibu butuhkan, kami bisa mendampingi Ibu ke pihak yang berwajib sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku. Kalau saya mau buat laporan bisa didampingi gitu ya Mbak? Iya, bisa kami dampingi. Jadi gimana perasaanmu sekarang? Perasaan saya sekarang cukup tertekan sih Mbak ya, karena takut juga sekarang udah berhadapan sama suami. Saya ngerti sih, apalagi setiap keluarga pasti mempunyai masalahnya masing-masing. Tetapi Ibu tidak perlu terlalu cemas yang berlebihan dan harus bijak dalam menanggapi masalah yang Ibu alami. Namun memang perbuatan yang dilakukan oleh suami Ibu tidak pantas untuk dilakukan karena dia memakai kekerasan. Anda akan kami dampingi ke pihak berwajib untuk melaporkan kekerasan yang Anda alami. Apakah Anda setuju? Saya setuju, karena saya sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan suami saya. Apalagi dia sering berjudi di luar sana, terus dia pulang ke rumah marah-marah. Jadi saya merasa saya udah tertekan batin dan sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan yang dia buat. Apa yang Anda alami akan mempengaruhi psikologis Anda dan anak-anak Anda. Anda akan saya serahkan ke pihak yang berwajib untuk menjamin keamanan dan juga mendampingi anak-anak Anda. Apakah Anda bersedia? Saya bersedia, karena dengan melapor kepada pihak yang berwajib, itu membuat saya dan anak-anak saya merasa aman, supaya tidak diganggu lagi oleh suami saya. Saya juga berharap supaya ibu membantu saya dan keluarga saya. Terima kasih.